Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Khalil, Bapak Dr. Haji Saifuddin Bahrun MSc, Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pengajian Ahad pagi Masjid Istiqlal yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Pada pertemuan yang lalu, pagi seperti ini, kami sorenya langsung ke Jayapura, Papua ya. Perjalanan ke Jayapura, terbangnya saja, ya, di pesawatnya saja 5 jam 40 menit dengan pesawat Boeing 737. Ya. Jadi ada orang bilang, kalau dari Aceh atau Banda Aceh ke Merauke naik pesawat terbang terus gitu, itu akan menempuh waktu 7 jam. Itulah negara kita Indonesia yang besar ini ya. Itu 7 jam itu sama dengan naik pesawat dari Dubai ke Casablanca di Maroko. Itu udah berapa negara gitu? 7 jam persis itu ya. Kalau dari Jakarta ke Dubai 8 jam, Dubai ke Casablanca itu 7 jam, 8 dengan 7 jam. Ya, saya ulangi lagi, alhamdulillah gitu ya. Ya, masih bisa ketemu karena kemarin ada kecelakaan pesawat gitu ya. Insya Allah. Saya baru memberikan keterangan kepada Republikan ya, untuk menenangkan ya keluarga korban yang muslim gitu ya. Yang nggak muslim saya nggak punya kewajiban untuk menenangkan. Mereka punya resep penenangan sendiri barangkali. Saya katakan berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa asyhadu khamsatun, orang yang mati syahid itu ada 5. Dalam riwayat lain ada 7 tambah lagi. Nah, disebutkan yang pertama al-maqtun, orang yang mati karena sakit dalam, maka orang melahirkan termasuk ke wilayah itu. Wal mat'un, orang yang meninggal karena wabah penyakit ya. Ketiga, wal gharib, orang yang meninggal karena tenggelam, tsunami termasuk itu ya. Tenggelam karena kebanjiran juga masuk. Nah, yang keempat, wasahibul hadmi, orang yang terkena benturan benda keras. Dan yang kelima, wasyahid fisabilillah, dan orang mati dalam perang fisabilillah. Nah, yang keempat itu wasahibul hadmi, orang yang mati karena benturan benda keras. Nah, yang jatuh dari pesawat itu masuk insya Allah dalam kategori yang keempat. Tetapi kalau muslim gitu ya, saya katakan kalau nggak muslim saya nggak tahu aturannya juga ya. Yang muslim mereka insya Allah mati syahid. Nah, paling tidak ini kan sudah mengobati keluarga korban. Sebab ada yang bilang kalau mati seperti itu tuh ya mati apa bongkok itu ya. Nanti ya nyawanya gentayangan sampai 40 hari gitu kan. Ada yang bilang begitu ya. Nah, insya Allah tidak. Dalam Islam tidak ada ajaran bahwa roh itu bisa kembali lagi ke dunia.
roh yang sudah meninggal terpisah dari jasadnya, jasadnya masih di dunia dan akan hancur ya dimakan tanah kecuali tulang ekor gitu. Kalau dalam hadisnya begitu ya. Nanti orang pada hari kiamat akan dibangunkan kembali melalui tulang ekornya manusia. Nah, rohnya sudah masuk ke alam lain namanya alam barzakh ya. Nah, kalau udah masuk ke alam lain nggak kembali lagi ke dunia lagi ya. Makanya dalam Islam tidak ada ajaran yang namanya titisan gitu ya. Kalau tetesan banyak ya, air yang menetes kan tetesan. Nah, reinkarnasi itu kan titisan. Wah, ini nenek moyangnya muncul lagi ya di cucunya. Nggak ada dalam Islam seperti itu ya. Mending kalau nenek moyangnya yang kembali kepada cucunya. Kalau yang kembali itu kerbau gimana coba itu kan? Ya. Nah, jadi ya, nanti di akhirat itu badan yang kita sekarang itu sudah hancur, ditumbuhkan lagi kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim dari tulang ekor dengan badan baru yang dikondisikan untuk hidup di alam akhirat ya. Agar dapat menikmati kenikmatan-kenikmatan di surga, yang di neraka agar selalu bisa merasakan pedihnya siksa neraka. Kalau badan kita seperti sekarang ya, untuk siksa neraka sekali dibakar udah mati lagi kan itu. Nah, di sana tidak ya. Ketika sudah hancur kosong semua, kata Allah, kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab. Kalau udah hangus semua kulitnya ya, oleh Allah diganti lagi dengan kulit yang baru, untuk apa? Agar merasakan siksa Allah seperti itu. Nah, maka badan yang sekarang bukan badan yang di akhirat nanti. Ini kalau mengikuti hadis seperti itu ya. Demikian juga di surga. Di surga itu orang tidak akan tidur ya. Ketika Rasul ditanya hal yanamu ahlul jannah ya, Rasulullah ditanya apakah orang di surga itu bukan tidur, apakah mati nanti orang surga. Rasulullah mengatakan an-naumu akhul mauti, tidur itu adalah saudaranya mati, dan penghuni surga la yamutuna abadan, penghuni surga tidak akan mati. Badan kita nggak akan tahan kalau nggak mati selama-lamanya itu. Ya, badan sekarang kan umur 60-70 udah mulai merotoli kan giginya ya. Ya Bu, merotoli kan? Makanya ada gigi palsu lagi gitu kan. Di akhirat udah nggak ada gigi palsu lagi gitu. Nanti muda seluruhnya, umurnya 30 tahun gitu kan. Makanya karena surga itu rumah kenikmatan ya. Ya, nanti orang yang hidup di dunia dan dia misalnya dilahirkan dalam keadaan buntung tangannya, buntung kakinya, bagaimana kalau dia seperti orang yang bertakwa dan sabar menjalankan perintah Allah, masuk surga apakah masih buntung? Nah gitu kan. Jawabannya tidak, sebab di surga itu sudah tidak ada adab, tidak ada musibah, yang ada kenikmatan. Lah kalau buntung bagaimana bisa menikmati surga gitu kan? Ya, dulu sudah saya sampaikan, sekecil-kecil kapten di surga adalah orang yang akan dijodohkan oleh Allah dengan 72 bidadari selain istrinya dari surga, dari dunia. Nah, minimalis sudah nilai ya. Paling kiri di dunia, di surga ya. Nah, kalau di dunia punya istri satu, ya, kemudian di surga dapat minimalis misalnya 72, 73. Apa kuat kalau badan sekarang di dunia ya menghadapi 72, 73 istri itu ya tahan ya. Hidupnya satu aja kewalahan kadang-kadang ya kalau dibantu dengan macam-macam ya. Di surga udah nggak perlu lagi gitu ya.
Makanya badan di surga bukan badan yang di dunia. Ada badan, tapi badan yang baru lagi nanti itu. Kalau dalam surah Yasin disebutkan alladzi ja'alakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Jadi diibaratkan pohon yang seger, yang hijau itu kemudian kering, mati sampai jadi kayu bakar, coba kan. Nah, kemudian tumbuh lagi dari pohon itu. Nah ini pohon yang baru ini apa pohon yang lama gitu. Nah, kan lain gitu kan. Nah, itu seperti itu kurang lebihnya itu. Nah, kemudian apakah Allah yang mampu menciptakan pohon yang seperti itu tidak mampu menciptakan manusia seperti itu? Tentu dia lebih mampu seperti itu. Alaihissallahu biqadirin ala ayakhluqa mislahum bala wal khalaqal alim. Ya. Itulah, oleh sebab itu ya, target kita semuanya seperti pesan Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Oleh sebab itu jangan sekali-kali ya kita punya pikiran untuk coba-coba masuk neraka. Ya kadang-kadang ada orang yang bilang begini, wah nanti di sana temannya banyak kok, gitu kan. Bahkan saya pas sampaikan pengajian, banyak pak dengan artis-artis katanya. Loh, bu, perempuan yang bilang itu, ibu jangan nuduh dulu kalau artis itu masuk neraka bu ya. Jangan. Ya. Nah, salah satu cara agar kita tidak tersentuh api neraka, emang caranya banyak, beriman, punya iman, ya, kemudian menjalankan amal saleh, perintah-perintah Allah dikerjakan. Nah ini salah satunya ini, jangan berbuat zalim. Nah, hadis ini sekarang kita akan pelajari adalah hadis tentang zalim. Ya. Oh ya, tadi ceritanya belum selesai. Ya kan, tadi cerita pesawat, ada pesawat jatuh terus merembet ke sini gitu ya. Saya 4 hari di Papua ya. Alhamdulillah di Jayapura, bahkan sampai masuk ke Papua New Guinea meskipun di perbatasan gitu ya. Ya. Jadi kalau saya simpulkan, lihat di perbatasan aja itu kesejahteraan ya, Indonesia dibanding dengan Papua New Guinea itu lebih sejahtera Indonesia. Ya. Kalau potret dari perbatasan itu ya. Tapi saya lihat potret-potret juga perbatasan Malaysia Indonesia, Pulau Sebatik di depan Kota Nunukan gitu, separuh Malaysia, separuhnya Sebatik. Pulau kecil kok bisa jadi paruh dulu gimana itu? Konon kabarnya, Allah, itu Pulau Sebatik itu dulu adalah wilayah Kesultanan Bulungan. Nah, suatu saat Sultan Bulungan main judi, nah itu ceritanya dengan Sultan dari Malaysia. Taruhannya kalau saya kalah, Sebatik separuh milik kamu. Akhirnya kalah gitu. Akhirnya Sebatik betul diambil oleh Sultan Melayu waktu itu. Nah itu bu, kalau di Sebatik itu yang Malaysia dengan Indonesia itu jauh sekali. Sampai camat-camat di sana saya tanya, jauh lebih ya tertinggal Indonesia. Di Sebatik Indonesia mau cari es batu itu nggak ada, jadi harus masuk ke Malaysia beli es batu aja, karena listriknya di Sebatik Indonesia itu nggak dapat untuk bikin es batu. Itu makanya mereka itu kalau orang dari Jakarta berdatang itu tolong sampaikan ke pusat, kami ini dibangun
Kalau enggak saya lebih baik pilih ikut Malaysia, kata itu. Itu ancamannya begitu. Ya. Barang-barang itu dari Malaysia semua. Ya. Itu kalau Malaysia dengan Indonesia, ya sana Papua New Guinea dengan Indonesia ya. Nah, lain kami di Kaimanan, kami di Fak-Fak, di Timika, Tembagapura, Kuala Kencana gitu ya. Itu suasana berbeda. Kalau di Kaimanan dan Fak-Fak itu tenang aja. Tidak ada aroma-aroma separatisme, itu tidak ada. Tapi kalau di Timika itu tercium aroma separatisme, tapi tidak terlalu kental waktu itu. Waktu kami datang ke Papua yang terakhir ini, sampai di Sentani itu, hari itu juga ada demo. Demonya apa? Menuntut referendum. Nah, gitu ya. Dan saya perhatikan, kami sudah mulai masuk Papua itu tahun 2004 ya, sampai sekarang. Itu sebenarnya warga Papua itu tidak ingin berpisah dari Indonesia sebenarnya, kalau dipelajari betul. Cuma justru ada provokator-provokator dari orang Indonesia yang lain, gitu ya, datang ke sana menjadi provokator. Kamu kan bukan orang Melayu, rambut kamu keriting, kulit kamu hitam, agama kamu bukan Islam, jadi harus kamu dijajah oleh orang Indonesia. Nah, gitu ya. Kesimpulannya, untuk memperkokoh NKRI, dakwah Islam harus digalakkan. Dan saya pulang hari Kamis, ya, Jumat ketemu dengan Menteri Agama, laporan saya langsung perkuat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah Jayapura untuk memperkokoh NKRI. Dan waktu itu Menteri Agama ini saya betul-betul saya perhatikan, mudah-mudahan nggak lupa itu aja. Ya. Dan kami programkan sekarang udah punya dai 4 orang, 2 di Papua Barat, 2 di Papua, dan insya Allah periode 12-13 itu akan ditambah menjadi 6 orang yang tahunan itu. 1 tahun untuk 6 orang itu biayanya 216 juta rupiah. Ya, 1 orang kurang lebih 36 juta 1 tahun. Tiket pulang balik bulanan kalau tidak salah 2 juta, ya. Ada uang, ya, pakaian 2 juta, uang, ya, peralatan 2 juta, dan uang kesehatan 2 juta. Makanya ibu barangkali ada nanti dapat buku ini, tolong, ini gratis ya. Bahkan tidak cuma ini, ada buku satu lagi ini namanya Cerita dari Maroko, gratis juga bu. Ya. Cuma kami menghimbau supaya infak untuk dana dakwah Papua, itu aja. Masukkan melalui rekening-rekening ini ya. Alhamdulillah sudah 2 tahun. Tahun pertama kami kirim 2 orang, ya. Kemudian tahun kedua 4 orang, dan insya Allah tahun ketiga itu menjadi 6 orang. Jadi nanti akan tersebar dari timur, Tigul, Merauke, Jayapura, kemudian Kaimanan, Fak-Fak, dan Raja Ampat. 6 orang katanya itu. Ya. Tamatan dari pesantren kami itu ya. Ya. Mudah-mudahan kalau ada uang jangan lupa rutin ya. Mau 1 juta boleh, mau 5 juta boleh, mau 10 juta juga boleh ya. Ya, 5.000 juga apa-apa. Ya. Baik, ini adalah amal yang berkelanjutan. Ini saya sampaikan Bu, kenapa demikian? Ini saya mengibaratkan, andai kata saya ini menjadi koruptor. Nah, lo andai kata. Tujuannya itu Bu, sebenarnya itu mau menasihati orang, mau menasihati orang ya yang korupsi. Tapi kalau saya sebut ya
nasihat untuk koruptor, khawatir dia tersinggung. Saya kan orang besar kok dinasihati itu kan. Nah, maka caranya seandainya saya koruptor, gitu loh. Itu aja. Biar nggak merasa dinasihati, tapi kalau mau baca itu nanti kalau saya tulis itu di koran itu, ya. Seandainya saya koruptor. Nah, itu. Kita lihat hadis ini, ya. Hadis ini sering dipakai oleh orang-orang sebagai dalil apa yang disebut dengan halal bihalal, seperti itu, ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man kanat indahu madlamatun li akhihi, siapa yang pernah berbuat zalim, ya, dia memiliki kezaliman, pernah melakukan kezaliman, perbuatan zalim. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan tempatnya, ya, itu zalim itu kan. Ya, makanya kadang-kadang sering itu syirik itu zalim. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim, itu kan. Oh, dia itu bikinan kita sembah lah, itu kan. Namanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Li akhihi, pada saudaranya, ya. Saudara itu bisa dua pengertian. Ada saudara sedarah, ya, itu saudara juga namanya. Ada saudara seagama, dan ada saudara sebangsa. Itu ada pengertian seperti itu, ya. Karena itu, ya, dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, ada ayat misalnya, ya, yang menjelaskan dari kaum Ad misalnya, ya, akhuhum, ya, ya, ada kata-kata akhuhum, ya, Allah mengutus, atau akhuhum yang mengutus dari kaum ini saudara mereka. Nah, ini saudara apa itu? Saudara sekaum. Nah, maka ada pengertian saudara seperti itu, ya. Nah, pernah mendolimi saudaranya. Mendolimi dalam hal apa? Yang pertama, min airdihi, perasaannya. Pernah menyakiti hati sesama manusia, gitu ya, sesama saudara itu. Jadi kira-kira itulah saudara seagama, saudara seketurunan, saudara sekaum, ya. Au min syai'in, atau dari apa saja, bukan perasaannya, tapi hartanya diambil misalnya itu. Nah, termasuk korupsi itu kan mengambil harta itu, ya. Apa kata Rasulullah? Falyatahallalhu minhu al-yawma, ya. Maka dia hendaknya minta dihalalkan daripadanya, dari saudara yang tadi. Kapan? Al-yawma, pada hari ini. Apa maksudnya pada hari ini? Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Dinarun wala dirhamun, sebelum, ya, datang suatu hari yang tidak akan berguna lagi dinar dan dirham. Apa itu? Uang. Penafsiran para ulama, sebelum hari kiamat. Tetapi kiamat itu ada dua macam. Ada kiamat kubro, setelah manusia mati semuanya, bangunkan dari kuburnya, yang tadi kami ceritakan.
itu kiamat kubro, ya. Ada lagi kiamat sugro, ya kematian kita itu udah kiamat. Kenapa? Udah gak berguna lagi harta. Kadang-kadang kita belum mati, itu ngomong udah gak bisa. Ya. Makanya dalam hadis ada keterangan seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi ya uftitilat, mati mendadak, gitu kan. Itu termasuk naik pesawat itu mati mendadak, ya kan? Jangan dikira yang sakit jantung terus, malam-malam nggak ada apa-apa, tapi banjir datang mati udah. Nah, makanya kadang-kadang saya itu kalau naik pesawat apalagi kok jaraknya panjang sekali itu udah bismillah setor nyawa kan udah. Ya. Pernah yang paling panjang Pak waktu itu malam terus lagi dari San Francisco ke Hong Kong 13 jam lamanya itu dan malam terus nggak lihat. Nggak tahu lewat gunung apa lewat laut pesawat ini. Kalau turun sebentar nabrak gunung, udah itu kata orang Jawa sudahlah hilang-hilangan endok satu gitu ya, telur satu hilang. Ya Allah. Itu berangkat hari Selasa jam 23.55. Tinggal 5 menit lagi dan besok hari Rabu 13 jam terus malam nggak pernah lihat. Sampai di Hong Kong itu jam 5 pagi subuh hari Kamis. Makanya hari Rabu nggak sholat itu. Oh, gimana berangkatnya malam turunnya ya, malam terus turunnya subuh, padahal Rabu hilang, dia nggak sembahyang. Kalau sembahyang itu berdasarkan waktu, bukan berdasarkan jam, ya kan? Ya malam terus ya. Nah, itu sudah lama. Ternyata pernah naik lagi, lebih lama lagi, 15 jam 25 menit. Ya, sama-sama. Tapi dari Chicago ke Hong Kong, dan itu siang terus. Ya, hari Jumat lagi, setengah 1 berangkat, 25 menit hari Jumat, sampai di Hong Kong jam 5 sore hari Ahad. Sabtu nggak sembahyang saya itu. Waduh sudah, Bismillah sudah. Makanya sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah gitu ya. Nah jadi jangan bayangkan, oh nanti masih jauh kiamat. Itu kan kiamat kubro mungkin ya. Ya. Kiamat sugro itu mungkin nanti jadi pada kita itu. Ya. Siap bukan Ibu? Kalau nanti mati siap. Nah siap aja, saya ucapkan selamat jalan lah gitu ya. Ya. Kalau saya yang duluan ya selamat tinggal gitu aja. Kalau Ibu duluan selamat jalan, tolong carikan surga untuk saya, pesan. Makanya paling bagus itu selalu siap untuk mati. Ya. Kapan aja harus siap. Saya mau katakan bukan paling bagus, harus, wajib kita siap. Nah siapnya apa? Ya ini salah satunya, jangan zalim. Nah kalau sampai zalim gimana kata Rasulullah? Ya, minta dihalalkan sekarang. Nanti ingkana lahu amalun salihun. Ini nanti di akhirat ini. Ya. Kalau sudah ada orang yang zalim, dia pernah menzalimi orang, sama-sama mati belum minta dihalalkan, belum ada penghalalan. Gimana? Mati nanti itu. Yang zalim ini, yang ini zalim, yang ini mazlum gitu kan? Kalau dia mempunyai amal yang saleh, ya dia zalim, tapi juga ada amal solehnya, ukhida minhu, maka akan diambil amal solehnya tadi,
biqadri madlamatihi, ya, seukuran zalimnya itu berapa nebusnya. Nah, kalau dalam hadis nanti hadis yang lain nanti baru ini akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Nah, kalau yang dizalimi banyak orang, nah sekarang ambil lagi untuk ini. Nah, terus sak kampung, sak negara gimana? Habis amal solehnya itu. Makanya dalam hadis lain disebutkan Rasulullah bertanya, siapakah orang yang pailit nanti di akhirat? Muflis namanya itu, bukan mukhlis, lain lagi. Min fa lam sin, muflis, pailit. Para sahabat menjawab, orang yang pailit itu adalah orang yang nggak punya uang dan nggak punya harta. Nah, ternyata nggak benar kata Rasulullah. Al-muflis indana, orang yang pailit di kalangan kita umat Islam ini adalah orang yang amal ibadahnya banyak, pahalanya banyak, tapi dia zalim. Nah, itu. Pernah menyakiti orang ini, pernah merampas harta orang ini. Nah, nanti bagaimana itu? Nah, dia punya amal-amal kebaikan, pahala-pahala itu akan ditebuskan kepada orang-orang yang dia pernah melakukan kezaliman. Nah, beli lagi. Nah, kalau kurang, Bu, ya, gimana? Ya, dosa-dosa orang yang dizalimi tadi ditimpakan seluruhnya kepada yang zalim. Setelah itu diambil oleh malaikat, diselentik, ding, terus kecebur neraka. Sudah nggak ada harapan dia itu masuk surga. Berat. Ini. Jadi ini hadis juga berkaitan dengan hadis tentang muflis, ya. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau yang muflis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini beratnya, Bu. Ya, kalau kita punya dosa dan dosa itu berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, sangat berat. Makanya dulu sudah banyak terangkan, dosa kepada Allah itu namanya hak Allah yang kita langgar. Misalnya kita nggak sholat, menentang kewajiban sholat gitu ya, atau kita melakukan maksiat, minum khamr misalnya seperti itu. Itu untuk diterima tobatnya itu syaratnya hanya 3. Pertama, menghentikan perbuatan yang melanggar hak Allah itu, ya. Misalnya minum khamr, berhenti segera. Yang kedua, menyatakan menyesal dari perbuatan itu. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Ini kalau berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, tambah satu lagi syarat yang di sini disebutkan namanya istihlal, minta dihalalkan, ya, gitu. Bagaimana nggak dihalalkannya? Ya kalau dulu menyakiti orang lain bisa minta maaf, gitu kan, tidak halal. Saya dulu emosi ya, saya sekarang minta maaf dan sebagainya seperti itu. Kalau mengambil harta orang lain, lihat sekarang hartanya masih ada, kembalikan harta itu. Hartanya udah nggak ada, ya rundingan dengan yang punya. Gimana dulu? Apa saya kembalikan duitnya aja, nah, gitu kan? Atau saya belikan dengan yang baru? Kalau dia mengatakan sudahlah, yang sudah, yang penting, nah itu alhamdulillah sudah kayak gitu ya. Ya, tapi kalau dia nggak rela, saya minta
belikan yang baru. Dulu jam tangan yang saya beli itu belinya di Madinah lagi itu. Jadi saya minta dibelikan juga di Madinah. Harus beli ke Madinah itu. Untuk hanya membeli satu jam tangan gitu ya. Itu mendingan kalau jam tangan ya. Kalau belinya dulu kayu siwak. Ya. Nah itu baru bisa halal seperti itu. Ya. Makanya kembali Bu, tadi saya katakan seandainya saya koruptor dan mudah-mudahan dan insya Allah ya. Orang jadi koruptor itu Bu, itu banyak faktornya. Saya amati ada orang yang semula itu baik gitu. Orangnya baik, tapi ketika nyemplung ke lingkungan yang tidak baik dan ada kesempatan untuk korupsi, dia melakukan korupsi. Makanya jadi ada kesempatan untuk masalah itu. Makanya orang yang sangat baik itu adalah orang yang punya kesempatan untuk berbuat jahat, tetapi dia tidak mau berbuat jahat. Kalau orang tidak punya kesempatan untuk berbuat jahat dan dia tidak berbuat jahat, itu orang baik. Banyak orang bisa begitu. Tapi orang yang lebih baik adalah orang yang punya kesempatan untuk berbuat tidak baik, tapi dia tidak mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka dia adalah orang yang sangat baik. Ini orang yang langka di dunia. Langka betul. Yang saya perhatikan, banyak orang yang baik-baik sebelum terjun ke wilayah tertentu bagus sekali, tapi ketika masuk ke wilayah tertentu dan punya kesempatan untuk melakukan korupsi, dia menjadi koruptor. Apa pesan Nabi kalau melakukan itu perbuatan zalim sebenarnya, karena mengambil hak orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sampai mengatakan, ini untuk mendeteksi harta kita ini, harta yang kita peroleh itu benar atau tidak, ya, halal atau tidak kira-kira. Itu Rasul mengatakan, alladzi akhadal mala min ghairi haqqihi kaman akala walam yashba. Orang yang mengambil harta bukan haknya, maka ibaratnya seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Ya. Bagaimana orang yang makan tidak pernah kenyang? Meskipun makan sampai berkarung-karung, dia lapar terus. Itu satu. Karena nggak pernah merasa kenyang. Jadi rasanya lapar terus. Karena lapar terus apa? Dia rakus, gitu kan. Sifat keduanya rakus dia. Ada makanan, mau makan. Ada makanan, mau makan. Yang ketiga, kalau dia punya makanan, nggak akan diberikan oleh orang lain. Nggak mau berinfak itu. Ya karena dia merasa lapar. Ngapain diberikan orang lain, saya sendiri masih merasa lapar gitu kan. Nah, kalau ada orang punya uang dan dia perasaannya masih kepingin punya duit terus gitu, hati-hati itu. Kalau mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan-jangan harta kita itu adalah harta yang kita peroleh dengan cara yang haram. Perhatikan, koruptor itu bukan orang melarat itu, ya. Koruptor itu bukan orang melarat. Sudah punya fasilitas, rumah ada, mobil ada, tapi masih rakus terus itu. Mungkin dia memperolehnya yang pertama juga tidak dengan cara yang halal. Nah ini, ya, untuk membebaskan dari dosa yang ada kaitannya dengan hak sesama manusia. Tambahan yang keempat, syarat taubatnya harus minta dihalalkan.
Nah, kalau saya dengan Pak Khalil saja berdua selesai kita rembuk. Tapi ini dengan negara, siapa yang punya negara? Rakyat. Coba ngerembuknya gimana coba itu? Untuk menghalalkan itu berat, saya katakan sangat-sangat berat. Korupsi pada lembaga-lembaga publik seperti itu, negara, ya, organisasi, ya. Kalau perusahaan jelas kemudian milik siapa? Nah, mudah sekali. Ini minta dihalalkan. Makanya Bu, saya tadi bilang, seandainya saya koruptor, ya, saya akan kembalikan uang yang saya korupsi kepada pihak di mana saya korupsi. Ini istihlalnya begitu, minta halalnya begitu. Ronde berikutnya, saya kastrahkan diri saya kepada aparat penegak hukum. Saya siap untuk dihukum. Ya. Bagi saya, apa artinya dihukum hanya 5 tahun, hanya 10 tahun? Ya, ketika dihukum saya masih bisa minum air putih seperti ini. Ya. Tapi ini tidak dihukum ini. Hukum di depan. Daripada saya berusaha untuk membebaskan diri dari hukuman dunia, tapi tidak selamat dari hukuman Allah. 5 tahun masih bisa minum air dingin, masih bisa minum dawet ayu, ya, masih bisa makan bakso, makan rujak cingur, lontong balap dan sebagainya, masih bisa semuanya itu, masih bisa melihat TV, masih bisa tidur di ruang ber-AC. Saya tidak ingin membebaskan diri dari hukuman dengan misalnya menyuap oknum-oknum aparat penegak hukum. Setelah dia menjamin, Bapak selamat, saya umumkan, kalau saya terbukti ya korupsi 1 rupiah, tolong gilas kepala saya di bawah roda mobil silinder. Saya bisa selamat dari hukuman dunia, tapi tidak bisa selamat dari hukuman Allah. Kalau rakyat belum mengatakan saya ikhlaskan kepada kamu semuanya, belum bisa itu. Itu duit milik rakyat kok. Apa presiden bisa menghalalkan? Tidak bisa. Dia diberi mandat untuk tidak membenarkan korupsi, kan begitu. Itu yang paling berat. Di penjara masih bisa minum seperti ini. Di neraka la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa khamiman wa ghassaqa. Orang-orang yang masuk neraka tidak akan mencicipi minuman yang dingin, apalagi sirup. Nah, itu sirup dibikin oleh surip gitu. Minumannya apa? Hamiman wa ghassaqa, air yang sangat-sangat panas. Kalau diminum, saking hausnya diminum juga, hancur usus semuanya, badan hancur seluruhnya. Nanti diganti lagi oleh Allah dengan badan yang baru. Tadi saya sebutkan ayatnya tadi. Kalau enggak itu apa minumannya? Ghassaqan, nanah yang campur darah. Dan itu bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 1000 tahun, selama-lamanya. Coba itu. Makanya apa artinya hukuman 5 tahun? Apa artinya hukuman 10 tahun? Suatu saat juga masih bisa minta izin untuk datang ke Ancol, ya, nengok cucu lahir misalnya gitu. Ya. Berat. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang mengambil selimut bukan miliknya, selimut, Rasulullah kemudian mengatakan,
man akhadal mala min ghairi haqqihi, waktu itu limut yang belum dibagi, maka Allah akan mengharamkan dia masuk surga. Para sahabat bertanya, meskipun barang itu kecil ya Rasulullah? Ya, meskipun hanya ya qadiban min araq, satu batang kayu araq yang dipakai untuk gosok gigi. Makanya saya ibaratkan Rp1 yang tidak halal akan menghalangi kita masuk surga. Berat. Ini buku saya yang ke-35 ya. Yang ke-36 sedang dicetak ya, kumpulan tulisan termasuk Rp1 penghalang surga, termasuk tadi apa, makan tak pernah kenyang, dikumpulkan ada kalau nggak salah ada 40 tulisan gitu ya. Nah, ceritanya karena ada seorang kiai dari Jawa Timur, dari Tulungagung, nelpon saya minta dikirimi clipping tulisan-tulisan kami gitu kan. Ya insya Allah nanti akan kami carikan gitu. Sebenarnya saya nggak pernah clipping gitu. Akhirnya ketemu, terpikir daripada ini difotokopi dikirimkan, saya jadikan buku aja, dicetak, nanti dikirim, malah yang lain bisa kebagian gitu kan. Akhirnya dicetak sekarang, mudah-mudahan nanti kebagian, tapi nggak tahu apa gratis apa tidak. Itu milik Pustaka Firdaus oleh itu ya. Ya, kalau udah milik Pustaka Firdaus itu saya tidak menjamin gratis. Kalau ini yang menerbitkan ya Darussunnah pesantren, nah insya Allah gratis. Nah, di situ ada Rp1 penghalang surga, makan tak pernah kenyang. Ada lagi juga menjenguk Allah di kolong jembatan. Nah, itu bisa para katakan dulu. Ya. Dan yang dicetak satu lagi kemarin ke Aljazair, saya ceritakan, saya menyampaikan makalah, ternyata mendapat sambutan, minimal ada 2 orang dari Perancis, dari Saudi. Akhirnya pulang segera terjemahkan, serahkan, insya Allah juga akan terbit. Judulnya Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme. Nah, itu menjadi buku kami yang insya Allah ke-37 ya. Jadi kalau mati nanti mudah-mudahan masih ada orang yang membaca buku itu. Nah, saya dapat kiriman pahala terus kalau begitu. Nah, itu salah satu enaknya kalau punya buku antara lain. Ya, jadi kembali kepada yang kami sampaikan ya. Apapun usaha manusia untuk menyelamatkan diri dari ya hukuman Allah seperti korupsi dan sebagainya, mungkin di dunia dia akan selamat ya, mungkin ya. Tapi kalau saya melakukan, kami tidak akan melakukan seperti itu. Mengapa? Meskipun di dunia selamat, di akhirat tidak akan selamat, dan lebih berat hukuman di akhirat daripada di dunia. Ya, kalau saya sebagai koruptor akan saya serahkan kembali harta yang pernah kami ambil sebagai korupsi kepada pihak di mana kami melakukan korupsi. Yang kedua, kami akan menyerahkan kepada aparat untuk dihukum sesuai aturan yang berlaku dengan prinsip seberat-berat hukuman dunia adalah masih ringan dibanding dengan seringan-ringannya hukuman di akhirat. Kata Rasulullah SAW, seringan-ringan hukuman di neraka adalah orang yang kakinya dibakar di api neraka tapi sampai otaknya mendidih. Itu paling ringan.
Nah itu kalau itu paling ringan, yang berat dan paling berat seperti apa? Nah ini ya. Tapi saya tidak akan mengatakan nasihat kepada koruptor, malah nanti kontraproduktif ya. Saya katakan seandainya saya koruptor gitu ya, gitu ya. Ya. Saya tidak akan menukar surga dengan neraka. Masya Allah, kalau tadi neraka seperti itu, surga walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga apa yang engkau inginkan ada, apa yang engkau minta ada. Sekecil-kecil kapling di surga, kata Rasulullah SAW, adalah segede 11 kali dunia ini. Masa itu akan saya tukar dengan? Makanya kadang-kadang kalau ada ya fatayat-fatayat perempuan muslimat ya, gara-gara mau nikah dengan orang kafir akhirnya murtad, Masya Allah ya. Masa surga seperti itu ditukar dengan suami aja gitu. Ya Allah, apa sih hebatnya suami, sehebat-hebatnya suami, masa surga seperti itu, yang kapling minimalis saja di surga, kapling yang minimalis. Inna adna manzilatin fil jannah hadhihi dunya wa asyru amsalihah. Sekecil-kecil kapling di surga, kapling minimalis di surga, segede dunia ini plus 10 kali lipat, jadi 11 kali dunia itu paling kecil sudah. Paling gede bagaimana Allah? Yang paling kecil aja seperti itu ya. Makanya kita masih dalam tahap bingung sebenarnya, di mana ada kapling segede itu ya. Ya, mohon maaf, dunia ini sudah saya lihat loh Pak ya, 33 negara sudah saya lihat itu, ya ketemu kapling yang gede itu ya. Nah kenapa demikian? Karena kita ini masih dalam tempurung dunia. Ibaratnya kita ini masih seperti anak ayam utuh ya, anak ayam itu yang masih di dalam tempurung telur, cangkang telur. Nah, itu ada tulisan nanti dalam buku yang ke-36 itu ada ya, dunia telur ayam. Ketika anak ayam ditanya, kamu wahai anak ayam, apabila sudah datang dan tiba saatnya, kamu percaya atau tidak percaya, mau atau tidak mau, kamu akan meninggalkan dunia kamu ini dan akan melihat dunia yang sangat-sangat luas gitu. Anak ayam yang beriman ya, ini anak ayam beriman, dia akan mengatakan saya percaya. Mengapa? Sebab yang menceritakan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Tapi anak ayam yang tidak beriman mengatakan, mana mungkin, wong saya di sini aja sudah luasnya bukan main, gitu kan? Yang percaya dengan yang tidak percaya akan menjalankan hal itu. Sama juga manusia sekarang. Kita masih di dalam tempurung yang namanya dunia. Datang ayat-ayat dari Allah, datang hadis-hadis Nabi, diceritakan oleh Allah, diceritakan oleh hadis, nanti akan ada dunia yang luasnya bukan main. Surga itu kapling yang paling kecil segede 11 kali dunia ini. Coba. Kata Rasulullah, sekecil-kecil orang yang di surga, sekiri-kiri orang di surga akan diberi pembantu oleh Allah sebanyak 80.000 pembantu.
bingung kita. Bukan bingung ada tidaknya, tapi kayak apanya itu yang kita masih bingung. Coba, yang namanya wanita surga, kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, andai kata nongol di dunia, maka dunia seluruhnya akan harum sekali. Coba, kayak apa coba? Apa parfumnya, apa memang keringatnya yang harum, saya nggak tahu itu. Kalau parfumnya itu jualan parfumnya di mana gitu. Nah, jadi kita bukan bingung ada tidaknya, yakin ada, cuma yang itunya itu yang kita belum bisa bayangkan. Makanya kata Rasulullah meriwayatkan hadis qudsi, Allah mengatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin, saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh al jannata, surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Makanya kita masuk surga mudah-mudahan akan terkagum-kagum, bengong sekalian itu. Ya. Ada kisah menarik orang yang terakhir masuk surga itu. Dia setelah menebus dosanya di neraka itu, dia bilang kepada Allah, ya Allah, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Ya. Ya. Tolong kami taruh di pinggir saja sudah. Ya, pinggirin saja. Akhirnya, kalau kamu saya pinggirkan, kamu minta lagi enggak? Tidak ya Allah, saya cukup. Akhirnya taruh di pinggir. Oleh Allah tidak bisa menghadap ke sana, tetap bisa menghadap neraka terus. Ternyata kemudian minta lagi, ternyata melihat neraka itu sudah siksaan masih. Ya, udah keluar dari neraka, tapi dia melihat, ya orangnya dipanggang, orangnya disate, orangnya dicor sama ya besi panas. Minta baru, ya Allah, saya minta dipalingkan wajah saya ini kesannya kok tembok sekali gitu, nggak bisa berpaling itu. Ya, kata Allah, kalau kamu saya palingkan di neraka, kamu masih minta lagi enggak? Tidak ya Allah, cukup saya dipalingkan di neraka. Akhirnya dipalingkan betul. Di depannya itu surga. Langgar-langgar dia, masya Allah. Itu tuh ya. Itu dalam hadis Sahih Bukhari itu. Ya. Bingung dia tuh. Mau minta kok sudah tadi janji gitu kan. Ya, ya akhirnya dia minta lagi, ya minta Pak, mintanya tolong kami dekatkan saja ke surga. Masuk enggak dekatkan aja, izinkan akhirnya dekat surga. Itulah orang yang terakhir nanti masuk surga. Masya Allah. Loh seperti ini orang tidak mau, itu loh. Ya, saya sampai tulis Pak, manusia itu lebih milih ya pakai syair lagi, pakai pantun. Manusia itu lebih banyak yang milih neraka daripada surga. Kata Rasulullah, dari 1000 manusia itu bukan muslim ya, itu hanya 1 yang masuk surga. Makanya jangan main-main Pak neraka. Saya katakan jangan coba-coba masuk neraka. Nanti bilang, oh Pak, ya cari pengalaman Pak. Ada orang cari pengalaman kayak gitu. Jangan coba-coba. Ya. Itu. Tapi kenyataannya Masya Allah, kita buka televisi 24 jam siaran televisi. Coba yang ngajak ke surga itu berapa menit? Ya. Kadang-kadang ada siaran yang kelihatannya surga, tapi malah ngajak ke dunia gitu. Ngajak infak, tapi caranya salah. Serahkan kunci motor, pulang akan dapat kunci mobil. Katanya, iya kuncinya saja mungkin. Ya. Dalam Islam
itu yang namanya balasan amal itu akan diberikan di akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap manusia akan mati dan pahala amal kebajikan kamu akan diberikan secara komplit di atau pada hari kiamat. Ya. Tapi jangan sampai sekali-sekali kemudian ya kita infak itu biar dapat ganti di dunia. Saya serahkan ke motor, nanti pulang dapat mobil nanti pulang biar dapat bis gitu atau pesawat gitu. Nah, itu saya itu banyak dapat komplain dari ibu-ibu terutama itu. Ya, ada orang didakwai seperti itu, ya saking tertariknya katanya sampai terhipnotis gitu. Mungkin penceramahnya sangat pandai ngomong sehingga terhipnotis semuanya. Kunci mobil diserahkan, padahal mobil itu belum lunas gitu. Akhirnya pulang mobil yang baru gak dapat ini bayari mobil gak lunas mobilnya sudah gak ada. Ya, ini insya Allah sekarang ada lagi kelihatannya seperti akhirat Pak, kelihatannya, tapi mendunia ini menjadi amal dunia Pak. Makanya hati-hati Pak, saya wanti-wanti betul. Saya sudah sampaikan dulu, ada spanduk bayarlah zakatnya, raih hadiahnya. Coba, ini bermasalah sekali sehingga zakat itu kita mengeluarkan zakat itu kewajiban, ya, mengeluarkan zakat itu sebuah kewajiban, ya. Urusan hadiah itu jangan dipikir misalnya ini kewajiban kok, seperti kita sembahyang kok. Yang ada sekarang, ya, kerjakan sholatnya, raih hadiahnya nggak ada. Siapa yang mau ngasih door prize untuk orang sembahyang? Ini karena dalam rangka menarik duit itu tuh. Makanya muncul undang-undang nomor 23 tahun 2011 ya, yang intinya mengawasi lembaga-lembaga pengelola zakat. Karena apa? Saya mendapat info dari Allahyarham Pak, ya, namanya Dr. ya, Rohadi Abdul Fattah. Waktu itu Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama. Beliau itu sampai ya mungkin apa banyol apa mengeluh, saya saja ini Direktur ya Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama itu dapat gaji hanya 6 juta rupiah. Sementara ketua amil itu zakat itu ada yang dapat gaji 35 juta rupiah. Dan itu tidak ada pengawasan. Ya. Tidak ada pengawasan, makanya dikeluarkanlah undang-undang nomor 23 tahun 2011 ya, yang sekarang masih menunggu petunjuk pelaksanaan ya dari pemerintah ya, intinya mengawasi seperti itu. Nah itu saya tidak tahu apa ya, yang jelas saya pernah baca, bayarlah zakatnya, raih hadiahnya. Ini membelokkan niat kita. Kita mesti niat membayar zakat, ini adalah kewajiban kepada Allah, saya bayar. Mau dapat hadiah, mau apa, bukan urusan. Tapi ketika ada seperti itu, ya kita menjadi ayo bayar zakat, bayar ke situ aja, nanti ada hadiahnya. Nah itu sudah dunia sudah itu. Ya, ini pembelokan seperti itu ya. Nah ini perlu kita waspadai seperti itu. Memang setan itu masya Allah macam-macam caranya itu ya. Jadi caranya itu membelokkan niat
perbuatannya tetap zakat, ya. Perbuatannya tetap sembahyang, perbuatannya tetap haji, tapi dibelokkan niatnya, sudah bukan lagi ibadah pada Allah lagi, Pak. Ya. Baik, waktunya sudah habis, Pak, ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.